Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita akan sampaikan saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Mas Andika. Di antaranya adalah BBRI, BBNI, Astra International dan juga Bank Mandiri. Rata-rata semuanya adalah saham-saham perbankan begitu ya. Kalau Bank BRI dengan support di 4.400 dan resistance di 4510, rekomendasi buy on break. BBNI support di 4530, resistance di 4610, rekomendasi buy on break. Astra International support di 4290, resistance di 4530. Untuk rekomendasinya adalah buy on weakness. Bank Mandiri direkomendasikan buy dengan support di 5825 dan resistance di 6200. Baik, Mas Andika, kita lanjutkan perbincangan. Kita akan bahas mengenai saham-saham yang direkomendasikan di pagi hari ini. Anda tadi menyampaikan BBRI dan juga BBNI. Mungkin Anda bisa sampaikan analisis lengkapnya, silakan. Oke, ya. Ini kemarin BNI ditutup menguat 3,62%, Mas. Lalu juga dia volume pembeliannya besar seperti itu, dan memang ini kalau dia mampu break 4610, maka BBNI berpotensi untuk membentuk wave 3 dari wave A-nya, Mas. Dan kalau saya ukur target dengan menggunakan Fibonacci, maka BNI ini berpotensi kalau break level 4610 akan ke terdekatnya di level 4.730 hingga 5.025, dua targetnya ya Mas, seperti itu. BBNI ya? BBNI ya. Oke, Kalau baik. BBRI juga buy on breakout, sama seperti BRI, dia sedang menguji puncak wave satunya di level 4.510, dan kalau BRI mampu break 4510, maka BRI sendiri berpotensi membentuk wave 3-nya ya. Ini target saya sendiri untuk wave 3-nya BRI itu di level 5.000, Mas. Oke, itu target di akhir tahun atau seperti apa, Mas Andika? Nampaknya sebulan 2 bulan lagi akan tercapai, Mas, untuk BRI ke 5.000. Dengan akhir tahun Paling untuk lama bulan dua saham? 9 lah, Mas. Baik. Oke, untuk akhir tahun dua saham ini untuk mereka yang kemudian ingin masuk tapi lihat saja nanti potensial upside-nya gitu ya untuk kedua saham ini. Untuk BBRI target di akhir tahun berapa dari Kanaka Hita Solvera? Kalau saya lihat sih memang, Mas ya, untuk bulan Juli Agustus ini akan ada kenaikan yang signifikan di perbankan ya. Jadi memang nanti untuk di September Oktober mungkin sampai November akan ada koreksi lagi, dan nanti untuk akhir tahun sampai awal tahun depan baru market akan rally lagi. Jadi untuk di akhir tahun ini BRI sendiri saya proyeksikan di range 4.900 hingga 5.000. Baik, oke. BBRI dan juga BBNI ya sudah dibahas tadi ya. Kemudian ke Astra Internasional seperti apa Nah, analisisnya, Mas Andika? Astra International memang kalau kita lihat, Mas, masih berada di fase downtrendnya. Akan tetapi kalau kita lihat memang sudah ada perlawanan dari pihak pembeli seperti itu. Dan kalau saya lihat ini adalah momentum untuk buy on weakness untuk membeli Astra International, karena dia sekarang sedang menguji support yang 4290, Mas. Jadi memang untuk sekarang ini kita bisa beli di 4290-an ya, supportnya buy on weakness, dengan resistennya ada di dua level 4530 dan 4640. Oke, secara kumulatif memang Astra Internasional sendiri diwarnai pelemahan ya, 3 bulanan melemah 13,56%, kemudian bulanan 0,67% dan mingguan sudah melemah 1,34%. Sebetulnya kalau dilihat dari sentimen-sentimen yang memberatkan pergerakan dari Astra Internasional lebih ke teknikal saja atau mungkin Anda melihat alasan fundamental lain ataupun mungkin terkait dengan daya beli dari masyarakat, terkait dengan otomotif dan lain sebagainya sehingga kemudian Astra Internasional juga terdampak. Oke, pertama itu karena waktu itu ada ex dividen, Mas ya. Ex dividen, lalu juga memang adanya mobil listrik ya, BYD, yang masuk ke Indonesia itu juga menjadi sentimen negatif karena ada penantang baru di sektor otomotif yang berpotensi untuk menekan atau mengurangi kinerja dari Astra. Lalu juga kan emiten otomotif masih ada impor bahan baku dari luar negeri yang juga tertekan karena adanya pelemahan nilai tukar rupiah, Mas.
Baik, kira-kira itu dah sentimen-sentimen yang kemudian memberatkan pergerakan dari saham Astra Internasional. Kita ke Bank Mandiri dari ketiga saham perbankan yang Anda rekomendasikan, mengapa Bank Mandiri saja yang Anda rekomendasikan by Oke, analisisnya seperti apa, karena Mas Andika? memang Bank Mandiri ini kemarin juga menarik karena menguat lumayan 2,56% disertai adanya volume pembelian. Nah, ini kalau saya lihat memang Mandiri sendiri masih akan ada potensi naik pada hari ini sampai ke resisten 6.200, Mas. Mhm. Nah, nampaknya akan nanti itu sama kayak BNI dan BRI ya. Mandiri akan naik kencang apabila dia mampu break resistennya di level 6.200, Mas. Oke, level terakhir ada di level 6.000. Tunggu 6.000. melemah dulu atau level sekarang bisa langsung buy? Bisa Kayaknya buy on langsung buy weakness, ya? Mas. Oke, Supportnya itu pertama di level 6.000 5825 dan support pentingnya itu di 5650. baik. Untuk target price Bank Mandiri sampai dengan akhir tahun di level berapa, Mas Oke, Andika? kalau saya lihat Bank Mandiri akhir tahun itu ada di kisaran 6.800 hingga 7.000, Mas. Oke, baik. Level Bank Mandiri level terakhir di 6.000 dalam seminggu terakhir sudah melemah 2,04%. Pelemahan dapat dimanfaatkan, makanya kemudian Anda melihat level terakhir yang 6.000 ini bisa langsung masuk begitu ya untuk Bank Mandiri. Itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan, ada Bank BRI, Bank BNI, Astra Internasional, kemudian juga Bank Mandiri dengan rekomendasi masing-masing buy on break untuk BBRI dan BBNI, kemudian buy on weakness untuk Astra Internasional dan juga Bank Mandiri rekomendasinya buy. Dan berikutnya kita akan membahas mengenai data pembukaan dari IHSG usai jeda berikut ini, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Andika Cipta Labora, analis dari PT Kanaka Hita Solvera, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan market di pagi hari ini di pembukaan sesi 1 hingga beberapa detik yang lalu ya. Ini data kemudian kami tampilkan langsung dari RTI. IHSG sejauh ini bergerak menguat pemirsa ya di level 7010,206. Kembali masuk lagi ke level 7000 untuk IHSG. Dan saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI, kemudian juga Bank Mandiri, BRIS, BBNI, Akra, MAPI, Inco, GGRM, MBMA, kemudian juga top losers sejauh ini ada TAYS, ICBP, ERA, Data, CTRA, FWCT, SOTS, dan juga Euro. Mas Andika menarik, 3 saham yang Anda rekomendasikan semuanya masuk top gainers. Sejauh mana ini kemudian cukup inline dengan proyeksi Anda untuk di saham-saham yang masuk ke dalam saham pilihan dan juga masuk sejauh ini ke dalam jajaran top gainers. Oke, Mas, memang karena kemarin dia volume pembelian besar ya, 3 bank BUMN ini membuat pada perdagangan pagi hari ini itu dibuka dengan kenaikan yang cukup signifikan. Nampaknya para pelaku pasar bisa nih untuk nanti kalau misalnya BRI, BNI, Mandiri ada pelemahan bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness dan sekarang ini saatnya untuk investasi kembali di saham-saham perbankan BUMN. Oke, kapan lagi bisa masuk ke saham-saham perbankan begitu ya yang kemudian fundamentalnya cukup oke, tapi dengan harga yang lebih murah begitu ya? Betul, Mas. Oke, terkait dengan data dari pembukaan IHSG di pagi hari ini yang kembali masuk ke level 7 ribuan, analisis Anda ataupun mungkin point of view Anda terkait dengan pergerakan IHSG di penutupan perdagangan sesi 1 dan 2 nanti akan seperti apa di perdagangan hari ini, Mas? Oke, nampaknya di sesi 1 ini IHSG itu karena kemarin dia break resisten Fibo retracement 38,2% di level 6958 akan ada potensi penguatan ke 7.025 sampai 7.038, Pak. Hmm. Seperti itu. Dan nantinya nampaknya akan ada dan rawan profit taking ketika sudah mencapai level tersebut. Nah, saya perkirakan memang untuk IHSG sendiri masih ada potensi penguatan, akan tetapi nantinya di sekitar 7.025, 7.038 akan ada profit taking dan membuat IHSG untuk cenderung koreksi jangka pendeknya. Seperti itu, Pak. Baik, oke. Itu tadi analisis mengenai pergerakan dari IHSG di perdagangan sesi 1 dan juga 2 di hari ini ya.
Kita ke informasi tentu saja terkait juga dengan emiten Harita Nikel dengan kode saham NCKL ini mendapat restu buyback saham hingga 1 triliun rupiah. Sebenarnya saham ini juga banyak yang buyback. Sejauh mana sentimen buyback ini dapat mendongkrak kinerja saham dan juga perusahaan tersebut, Mas Andika, menurut Anda? Oke, kalau misalnya emiten melakukan buyback itu berarti emiten ini melihat pergerakan harga saham di market ini lagi murah, akan tetapi emiten melihat bahwa prospek dan kinerja di masa depan emiten itu adalah positif seperti itu ya, masih mempunyai nilai positif yang baik sehingga memang emiten melihat nilai sahamnya murah dan tidak wajar sehingga melakukan aksi buyback untuk mendongkrak kembali pergerakan harga saham ke nilai wajarnya, Pak. Dan memang seharusnya ini menjadi sentimen positif untuk jangka panjangnya di pergerakan harga sahamnya. Seperti itu, Pak. Baik. Oke, kita ke pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kemarin menguat tipis begitu ya. Sejauh mana ini kemudian menjadi concern juga di pergerakan perdagangan di hari ini khususnya untuk sektor-sektor tertentu, Mas Andika? Oke, kalau kita lihat memang USD IDR ini sudah agak berat Pak ya untuk ke level 16.500 dan lebih akan cenderung turun karena juga sudah ada di indikator Bollinger Band-nya ini sudah jenuh jual seperti itu Pak. Dan memang akan ada potensi penguatan kembali balik arah untuk nilai tukar rupiah terdekatnya itu kalau menurut saya ke sekitar 6.150 hingga 6.200. Untuk rupiah ya, Iya Pak. 16.000. 16.000. Oh ya, 16.150 Oke. hingga 16.200. Baik, oke, itu tadi analisis dari pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Baik, singkat saja untuk tips perdagangan hari ini seperti apa dari Anda, Mas Andika? Oke, kalau menurut saya IHSG sampai sesi 1 nanti masih akan bergerak di zona hijau dan ketika nanti mau masuk di sesi 2 akan ada pelemahan di IHSG, Pak. Seperti itu akan memperkecil kenaikan yang terjadi pada IHSG. Baik, Mas Andika, terima kasih sudah bergabung di Market Bars di pagi hari ini. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Oke, terima kasih Mas.